Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Umi? Semoga kita selalu tetap sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak Umi, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi masih tentang pengolahan data, yaitu pada rata-rata. Ya. Jadi kita akan menghitung nilai rata-rata pada suatu data. Baiklah, sekarang kita akan lihat dulu. Bagian pertama adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata atau biasa disebut dengan min. Nilai rata-rata rumusnya adalah rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Baiklah, selanjutnya kita akan lihat contoh data dalam bentuk daftar. Nah, di sini sudah ada contohnya, yaitu tentukan rata-rata dari data usia siswa kelas 6 berikut: 11, 11, 12, 12, 13, 12, 12, 12, 13, 11. Yang pertama kita lakukan adalah jumlahkan seluruh datanya. Jadi semua data di sini kita jumlahkan, dihitung seperti biasa. Boleh dengan jalan ke bawah. Oke, kemudian kita lihat hasilnya langsung bahwa 11 tambah 11 tambah 12 tambah 12 tambah 13 tambah 12 tambah 12 tambah 12 tambah 13 dan tambah 11 hasilnya adalah 119. Nah, selanjutnya kita hitung banyak datanya tadi. Ya, ternyata banyak datanya ada 10. Baiklah. Nah, sekarang kita langsung hitung dengan menggunakan rumus rata-rata sama dengan jumlah data dibagi dengan banyaknya data, yaitu 111, 119 dibagi 10, hasilnya adalah 11,9. Selanjutnya, kita buat kesimpulan bahwa nilai rata-rata usia siswa kelas 6 adalah 11,9 tahun. Nah, jadi biasanya kalau untuk mencari nilai rata-rata bisa jadi hasilnya bilangan bulat atau bilangan pecahan. Ya. Nah, itu tadi cara menghitung rata-rata pada bentuk daftar. Paham kan anak-anak Umi? Nah, baiklah, kalau sudah dipahami, mari kita lanjut lagi contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kita lihat data pada bentuk tabel. Nah, perhatikan data berikut. Di sini ada kolom, kelas, dan banyak siswa. Kita baca dulu. Kelas 1 banyak siswanya adalah 30. Kelas 2 banyak siswanya 32. Kelas 3 banyak siswanya 31. Kelas 4 banyak siswanya 31. Kelas 5 banyak siswanya 32. Dan kelas 6 banyak siswanya 30. Tentukan min dari data tersebut. Nah, jadi kita harus tahu dulu bahwa data ini diambil dari 6 kelas. Baiklah, sekarang kita akan lihat lagi cara menjawab soalnya. Nah, yang pertama kita jumlahkan dulu seluruh data, yaitu datanya 30 ditambah 32 ditambah 31 tambah 31 tambah 32 tambah 30. Hasilnya adalah 186. Kemudian kita tentukan banyak datanya, bahwa banyak datanya adalah 6. Ya, karena berasal dari 6 kelas. Baiklah, selanjutnya kita pakai rumus rata-rata, yaitu jumlah data dibagi banyaknya data. Nah, kita ganti jumlah datanya sama dengan 186 dan banyak datanya adalah 6. Hasil baginya adalah 31.
Jadi rata-rata banyak siswa adalah 31. Mudah dimengerti kan anak-anak? Oke. Selanjutnya kita lihat contoh data pada diagram batang. Perhatikan data berikut. Nah, kita baca dulu judulnya ya, jangan lupa dibaca isi datanya. Data nilai ulangan kelas 6. Di sini sudah ada keterangan nilai dan banyak siswa. Baiklah, datanya kita baca dulu. Nilai 5 dimiliki oleh 9 siswa. Nilai 6 dimiliki oleh 7 siswa. Nilai 7 dimiliki oleh 10 siswa. Nilai 8 dimiliki oleh 5 siswa. Nilai 9 dimiliki oleh 4 siswa. Nilai 10 dimiliki oleh 1 siswa. Tentukan min dari data tersebut. Baiklah, kita menjawabnya dengan cara membuat tabel dari data diagram tersebut. Ada kolom nilai dan banyak siswa. Datanya menyesuaikan isi data dari diagram batang ini. Nilai 5 ada 9, ya, nilai 6 ada 7, nilai 7-nya ada 10, nilai 8 ada 5, nilai 9 ada 4, nilai 10 ada 1. Dan kalau kita lihat di sini, jumlah seluruh siswanya adalah 36. Baiklah, karena yang ditanya adalah min atau nilai rata-rata, maka kita harus buat dulu nilai kali banyak siswa. Ya, jadi kolom nilai dengan banyak siswa ini kita kalikan, hasilnya adalah 5 kali 9 adalah 45. Nilai 6 dikali 7 adalah 42. Nilai 7 dikalikan 10 hasilnya 70. Nilai 8 karena ada 5 maka dikalikan hasilnya 40. Nilai 9 ada 4 makanya dikalikan hasilnya 36. Nilai 10 ada 1 dikalikan hasilnya 10. Nah, jadi jumlah seluruh datanya adalah 243. Jadi nilai rata-ratanya adalah jumlah data dibagi banyak data. Nah, jumlah datanya tadi 243, sedangkan banyak datanya adalah 36. Karena data ini berarti berasal dari 36 siswa dengan nilai masing-masing yang berbeda. Baiklah, sekarang kita tentukan hasilnya, yaitu 6,75. Jadi rata-rata nilai ulangan siswa kelas 6 adalah 6,75. Nah, bagaimana anak-anak Umi? Jadi yang terpenting kalian harus tahu dulu data itu berasal dari mana ya, sumbernya dari mana, dan baru tentukan jumlah seluruh data serta banyaknya data. Baiklah, kita lanjut lagi ke bagian 4, diagram garis. Nah, di sini sudah ada datanya juga. Ya, perhatikan. Judulnya adalah data penjualan buah mangga selama 5 jam di toko buah segar. Nah, di sini sudah ada keterangan pukul dan banyak penjualannya dalam kilogram. Nah, pada pukul 12 banyak penjualannya adalah 15 kilo. Pada pukul 13 itu ada 20 kilo. Pada pukul 14 ada 20 kilo. Pada pukul 15 penjualannya sebanyak 30 kilo. Pada pukul 16 penjualannya sebanyak 25 kilo. Tentukan min dari data tersebut. Nah, sama. Di sini kita bisa buat dulu dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk tabel berarti kita tulis seperti ini. Kasih keterangan ada pukul dan banyak penjualan dalam kilogram. Nah, pukul 12 itu banyak penjualannya 15 kilo. Pukul 13 banyak penjualannya 20 kilo. Pukul 14 banyak penjualannya 20 kilo. Pukul 15 banyak penjualannya 30 kilo. Pukul 16 banyak penjualannya ada 25 kilo.
Jadi total seluruh penjualannya adalah 110. Ya, jadi untuk membuat data tabel harus menyesuaikan isi diagram, garis, ataupun sebaliknya. Nah, sekarang kita akan menentukan banyak datanya. Banyak datanya adalah 5 karena diambil datanya dari 5 jam. Baiklah, selanjutnya untuk mencari rata-rata sama, jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Jumlahnya data sudah ada, yaitu 110 dibagi dengan 5 banyaknya data. Maka hasilnya adalah 22. Kesimpulannya, jadi rata-rata penjualan mangga setiap jamnya adalah 22 kg. Baiklah anak-anak Umi, kalau kalian sudah paham, kita seperti biasa kita lakukan latihan. Latihannya sudah ada di sini. Latihan 2 halaman 126 nomor 1, 2, dan 3. Kerjakan di buku latihan ya. Nah, sampai di sini dulu materi kita yang terakhir pada semester 2 ini. Semoga anak-anak Umi bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, terima kasih anak-anak Umi. Semoga kalian tetap semangat terus untuk belajar.